Nasib subsidi gaji Termen 3 terjawab. 8 bansos ini dilanjut tahun 2021. Dikutip dari portal sulut.com, edisi 29 Januari 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pemerintah akhirnya menjawab nasib subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah untuk tahun 2021 atau termen ketiga. Sekedar diketahui, sejumlah pekerja terus menanyakan kelanjutan program ini. Masih banyak pekerja yang belum menerima bantuan ini meski mereka memenuhi persyaratan sebagai calon penerima subsidi upah 2,4 juta rupiah. Saat pemaparan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, Rabu 27 Januari 2029, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menyebut anggaran subsidi gaji atau subsidi upah dalam program Bansos yang akan diteruskan di tahun 2021. Ia menyebutkan alokasi anggaran untuk PEN 2021 sebesar 553,1 triliun rupiah. Insentif tersebut berpotensi mengalami kenaikan jika insentif usaha telah dimasukkan. Jadi, kemungkinan program PEN 2021 masih lebih tinggi dari 553 triliun rupiah jika insentif usaha dalam perpajakan kami laporkan, katanya dalam raker bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Antara. Sri Mulyani menyatakan insentif usaha bidang perpajakan belum dimasukkan dalam alokasi 553,1 triliun rupiah karena pihaknya masih dalam proses melakukan estimasi awal yang bergantung pada wajib pajak atau WP. Kami tidak mencantumkan untuk insentif usaha perpajakan meski polisi tetap diteruskan untuk beberapa. Nanti kami akan melaporkan sebab jika kita lakukan estimasi awal tergantung WP-nya, katanya. Ia merinci terdapat 4 fokus bidang yang telah masuk dalam alokasi anggaran 553,1 triliun rupiah, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta UMKM, dan pembiayaan korporasi. Untuk bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar 104,7 triliun rupiah yang digunakan untuk pengadaan dan operasional vaksin COVID-19, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU atau BP. Untuk bidang perlindungan sosial memperoleh alokasi 150,96 triliun rupiah dengan fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, prakerja, BLT dana desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik. Untuk program prioritas dialokasikan 141,36 triliun rupiah yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, dan subsidi ke daerah, padat karya atau KL, kawasan industri, serta program prioritas lainnya. Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan 156,06 triliun rupiah dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta pinjaman loss limit dan korporasi. Untuk pembiayaan PEN lainnya serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK,
ITDC, Pelindo 3, dan KIW. Komposisi PEN mengikuti nomenklatur atau pengelompokan seperti 2020 yang anggarannya Rp695 triliun dan terrealisasi hanya Rp579 triliun. Dalam hal ini, tahun 2021 jumlah PEN masih relatif sama, tidak jauh berbeda dari yang terrealisasi 2020, jelasnya. Hanya 8 bansos yang disinggung, yakni PKH bagi 10 juta PKM, kartu sembako, prakerja, BLT dana desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia juga menyebutkan jika subsidi gaji 2021 belum ada kepastian penyalurannya kembali. Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang program BSU ini kita bisa kembangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021, kata Menaker Ida. Hanya saja untuk rekening penerima 2020 yang sebelumnya mengalami kendala seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif, dengan jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK dibekukan, akan diupayakan pencairannya. Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada kendala waktu yang terbatas, karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan peraturan Menteri Keuangan, ujarnya. Menaker Ida menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Namun Menaker memastikan penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah bisa dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke Perbendaharaan Negara untuk menyalurkan kembali, kata Menaker Ida menambahkan. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.